Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa akkada Rabbuna subhanahu wa ta'ala an hadzal mawdu' man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasana yudha'ifuhu lahu wa lahu ajrun karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha walau bisyikkim minat tamr aw kama qala habibukum. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraka illa baglatahul bayda wa silahahu wa ardaha sadaqatan aw kama qala habibukum sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan hanya sekedar rizki, bukan sekedar kesempatan, tetapi kehidupan ini sesungguhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru karena kehendaknya lah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini dengan penuh kesempurnaan. Diberikannya nyawa, diberikan alat organ tubuh yang sempurna, diberikan kemampuan akal untuk mencerna, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan hidup yang luar biasa. Kenikmatan-kenikmatan ini bukan tanpa guna, tetapi pada satu masa kenikmatan-kenikmatan ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur ataukah termasuk orang yang syukur? Para pemirsa, salawat dan salam mari kita sampaikan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, dan ketulusan baginda, kita dapat merasakan kelezatan iman, dapat menikmati kelezatan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan dan kelezatan yang kita rasakan ini dapat dirasakan oleh generasi-generasi yang datang selepas kita. Sahabat yang dikasihi, pada siang hari ini kita akan mengambil satu kisah terbaik dari era terbaik dan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu di antara karakteristik utama, salah satu di antara ciri utama orang yang bertakwa adalah memiliki spirit kepeloporan, memiliki spirit of sharing, memiliki ketajaman di dalam membangun solidaritas di tengah-tengah masyarakat. Kisah terjadi pada zaman Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah melaksanakan iktikaf di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, merasakan kenikmatan bersujud, merasai kelezatan beriktikaf, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah amal yang hampir tidak
diinginkan kecuali oleh orang yang beriman. Hampir semua daripada kita menginginkan untuk merasakan kenikmatan ini. Berlama-lama di Raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kelezatan beriktikaf ini, di tengah hanyut keasyikan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, pelan-pelan terdengar sayup-sayup suara di telinga Abu Hurairah. Sebuah rintihan pengaduan kehidupan dari orang tua. Maka Abu Hurairah pun terganggu berzikirnya. Kelezatan iktikafnya terganggu dengan rintihan orang tua yang sedang mengadukan persoalannya di hadapan Allah di Masjid Rasulullah. Para pemirsa, Abu Hurairah kemudian mendekati orang tua yang sedang mengadukan persoalan tersebut. Abu Hurairah mendekat, merapat, dipeganglah punggung orang tua tersebut seraya berkata, "Wahai ayahanda." Sebuah panggilan penuh kehormatan dari anak muda kepada orang yang tua meskipun ia bukan ayahnya. "Wahai ayahanda." Kalau seandainya suara rintihan ayahanda, pengaduan persoalan ayahanda kepada Allah yang saya dengar sebentar tadi adalah betul, izinkan ayahanda pulang bersamaku. Barangkali saya mendapatkan sesuatu yang boleh aku berikan kepada ayahanda sehingga dapat meringankan beban kehidupan ayahanda. Masya Allah. Hati orang yang beriman tidak bisa tenang ketika melihat orang lain merasakan kesusahan. Abu Hurairah mengajarkan itu kepada kita. Hati orang yang beriman kepada Allah tidak bisa merasa tenang ketika melihat kanan kirinya merasai kesusahan. Para pemirsa, mendengar tawaran seperti ini, apa jawab orang tua tersebut? "Wahai anakku, wahai Ananda, apakah betul engkau akan meninggalkan masjid ini, meninggalkan kelezatan iktikaf di Masjid Nabawi ini hanya karena ingin menolongku? Wahai Ananda, apakah betul kamu akan meninggalkan kelezatan iktikafmu di Masjid Nabawi ini hanya karena ingin meringankan beban kehidupanku?" Subhanallah. Sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua. Di mana orang yang kaya tidak bisa nyaman ketika melihat kesusahan. Di saat yang sama orang yang susah memiliki kemampuan menjaga harga diri, hanya mengadukan kepada Allah, tidak minta-minta, bahkan tidak tamak terhadap tawaran yang diberikan. Subhanallah, generasi terbaik. Sebuah sketsa kehidupan yang barangkali sangat jauh berbeda dari kehidupan kita sekarang ini. Di mana orang yang berpunya tidak pernah mempedulikan tetangga, sementara orang yang miskin tamak untuk mendapatkan bantuan daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin, mendengar jawaban dari orang tua tersebut, Abu Hurairah kemudian mengatakan, "Betul wahai ayahanda, izinkan ayahanda pulang bersamaku. Karena meskipun aku harus meninggalkan iktikaf di Masjid Nabawi ini, karena dahulu di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Dulu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, saya mendengar beliau bersabda, "La an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran." Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ahmad. Kalau seandainya aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan
menemani saudaraku untuk meringankan beban keperluan hajat hidupnya, ahabbu ilayya min an a'takifa, lebih aku cintai daripada aku harus beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan, min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Para pemirsa yang dikasihi, apa kata Rasulullah? Seandainya aku hadir meringankan beban kehidupan saudaraku, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid Nabi ini selama 1 bulan. Subhanallah, betapa mulia ajaran ini. Sehingga orang yang soleh bukan hanya sekedar yang lama sujudnya. Orang soleh bukan hanya sekedar yang berbalik-balikkan mushaf dibaca sampai menghatamkannya. Bukan hanya itu saja. Orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mereka yang membangun spiritualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak, tapi adalah hamba-hamba yang juga membangun komunikasi dengan tetangga, hadir memberikan solusi kepada mereka, mengurangkan problematika yang ada, mengurai problem yang simpang siur di tengah masyarakat, hingga hadir dengan solusi-solusi yang dibanggakan. Ma'asyiral muslimin, inilah kisah terbaik yang kita dapatkan dari generasi terbaik. Ma'asyiral muslimin, hal ini mengindikasikan bahwa bantuan kecil yang kita berikan kepada orang yang susah, dan dengannya kemudian orang tersebut menjadi gembira, maka lebih utama, kata Rasulullah, daripada iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Hal ini mengindikasikan 1 bungkus nasi yang kita berikan kepada anak yatim, yang dengannya kemudian yang bersangkutan menjadi ceria hidupnya, meringankan hidupnya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada beriktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup ini bukan sekedar untuk mencapai cita-cita pribadi, tetapi harus menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika kita ini seorang pengusaha, obsesi bukan hanya sekedar untuk mencari laba keuntungan sebesar-besarnya. Apabila kita ini seorang pegawai PNS kah atau swasta yang berada di dalam front pelayanan publik, tentu obsesi kita bukan hanya sekedar mencapai target yang diinginkan oleh atasan, tetapi adalah hadir memberi kemudahan. Maka ungkapan-ungkapan, kalau masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Maka ini harus dirubah. Jika bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Meringankan beban, kesusahan orang lain, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Jika kita seorang guru, maka obsesi kita bukan hanya sekedar membuat anak-anak pandai dan kemudian naik kelas, lulus, masuk ke dalam perguruan tinggi yang lebih bonafit. Bukan sekedar itu. Apabila kita seorang guru, maka obsesi kita bukan hanya sekedar membuat laporan, kemudian bisa, dan dengan laporan itu kita mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bukan sekedar itu, tetapi lebih dari itu semua. Di saat kita menjadi guru adalah ingin hadir, memberi pencerahan, memberantas kebodohan di tengah-tengah bumi ini. Para pemirsa yang dikasihi, kita kemudian jadi ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik dari kalangan manusia adalah orang yang kemanfaatannya dirasakan oleh banyak orang. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka seorang ulama tidak dilihat pada sebanyak mana dia mengoleksi kitab dan menghafalkannya, tetapi dilihat pada sejauh mana kemanfaatannya dirasakan oleh kaum muslimin dan kemanusiaan. Orang yang kaya tidak dilihat pada sebanyak mana kekayaan yang telah dia himpun,
sebanyak mana aset yang telah dia miliki, tetapi terlihat pada sejauh mana aset tersebut bisa menghadirkan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Seorang pejabat, seorang penjawat, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setinggi mana dia memiliki jabatan dan kedudukan, tetapi dilihat pada sejauh mana jabatan dan jabatannya tersebut dapat dirasakan oleh kemanusiaan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketajaman untuk berbagi, spirit untuk bersolidaritas, ini harus kita bangun karena dia menjadi penentu dan penyempurna kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan, rupa-rupanya kepeloporan, solidaritas, spirit berbagi itu adalah salah satu di antara ciri penghuni surga. Hampir tidak disebutkan, hampir tidak mungkin orang yang pelit, kikir, kemudian dapat menjadi ahli surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan para pemirsa di dalam surah Al-Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustathira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sesungguhnya di antara ciri penghuni surga adalah wa yut'imuna at-ta'am, memberikan makan, menghadirkan makanan yang paling dia suka diberikan kepada siapa? Miskinan, golongan miskin. Wa yatiman, orang-orang yatim. Wa asiro, dan orang-orang yang terbelenggu. Penduduk surga, ciri utamanya adalah selalu menghadirkan solusi di tengah orang-orang yang sedang lapar. Para pemirsa, maka layakkan diri kita menjadi ahli surga dengan cara berbagi dalam situasi seperti sekarang ini. Yang kedua, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak pernah berbagi, rupa-rupanya adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka wal'iyadzubillah. Orang-orang yang tidak pernah memikirkan keadaan orang yatim, orang-orang yang tidak pernah berpikir tentang kondisi anak-anak fakir miskin adalah orang-orang yang telah disiapkan neraka baginya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Penduduk surga saling bertanya di antara mereka mengenai sahabatnya yang dahulu di dunia. Lantas ditanyakan kepada penduduk neraka Sakar, ma salakakum fi Sakar? Apa gerangan, perbuatan apa yang kau lakukan dulu di dunia yang membuat kamu dimasukkan ke dalam neraka Sakar? Para pemirsa, subhanallah, apa jawabnya? Apa jawab penghuni neraka Sakar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu saya bukan termasuk orang yang rajin melaksanakan sholat. Sholat saya bermasalah dulu ketika di dunia. Apakah ini penyebab utama? Tidak. Allah melanjutkan firman-Nya, walam naku nut'imul miskin. Dulu ketika di dunia saya tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Para pemirsa, makanan yang tidak enak bagi lidah kita barangkali adalah surga bagi sebahagian saudara-saudara kita. Maka berbagilah
sharing kepada orang yang lain. Makanan roti yang barangkali dikeras di lidah kita, itu rupanya lembut apabila dimakan oleh anak-anak yatim dan orang yang kurang beruntung daripada kita. Maka jangan terbuang dikarenakan telah expired. Usahakan bisa dirasakan oleh orang lain sebelum dia datang expirednya, jatuh temponya. Ma'asyiral muslimin, apabila kita di tengah-tengah kenikmatan yang luar biasa ini tidak pernah berpikir tentang orang miskin, tidak pernah berpikir tentang anak yatim, tidak pernah berpikir untuk menghadirkan solusi di tengah-tengah kemasyarakatan, dikhawatirkan ungkapan lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin akan mengenai kita. Para sahabat yang dikasihi, yang lebih dahsyat dari semuanya itu rupanya orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk menghadirkan solusi di tengah-tengah kehidupan kemiskinan. Anak yatim dan fakir adalah menjadi bagian daripada mereka yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah yang mendustai agama tersebut? Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya pendusta agama bukan hanya mereka yang menantang Tuhan, anti Tuhan, ateis. Bukan hanya mereka yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak. Bukan hanya mereka yang membenci dan membuli Rasulullah. Tetapi yang mendusta agama termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tidak pernah berpikir memberi makan orang miskin. Tidak pernah berpikir meringankan beban kehidupan orang fakir di puncak kekayaannya. Dan inilah yang kita khawatirkan. Ramadan mengajarkan kepada kita, di saat hati kita lembut, di saat kehidupan kita ini berada di dalam situasi berempati dan simpati, berbagilah. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala akan menguji seberapa tinggi pemahaman kita dan seberapa dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditentukan oleh dua perkara. Yang pertama, bagaimana kemampuan kita hubungan dengan Allah dan bagaimana kemampuan kita hadir memberi kemanfaatan kepada sesama. Maka Allah kemudian berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar." Fashalli li rabbika wanhar. Sungguh aku telah berikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak. Oleh karena itu konsekuensi yang harus kamu lakukan adalah fasholli. Salatlah. Jangan kau tinggal salat karena salat satu-satunya komunikasi kamu dengan aku, kata Allah. Dan yang kedua, wanhar, berkorbanlah. Hadirkan kemanfaatan di tengah masyarakat. Memudahkan, meringankan kehidupan seseorang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.